Halo teman-teman, apa kabar? Welcome back to my channel. Di video kali ini kita akan melanjutkan tutorial JavaScript. Untuk mulainya, silakan teman-teman buka Visual Studio Code-nya. Kita akan menggunakan Visual Studio Code. Kita akan buka foldernya ya. Kita akan open folder. Kemudian kita akan masuk ke folder dan terkait dengan Add and Remove option. Kita akan buka. Saya akan buka seperti ini. Nah, ini sudah terbuka ya. Saya sudah memiliki satu file CSS di sini. Saya sudah siapkan karena ini cukup panjang, terus juga tujuannya biar kita fokus ke JavaScript-nya ya. Jadi teman-teman untuk mempelajarinya silakan ambil saja file latihannya di kolom deskripsi di bawah. Silakan dipelajari, di utik-utik, dimodifikasi. Mudah-mudahan bisa semakin membantu ya. Nah, dengan adanya file latihan, kita akan coba kita akan buat di sini sebuah file baru. New file, kita akan buat index.html. Oke, kemudian kita akan buat file baru lagi. Kita akan buat folder JS dulu dan file script.js. Oke, kita memiliki tiga file ya, ada index, ada script, ada css. Css kita close dulu karena kita tidak akan fokus ke sana ya. Pertama saya akan buat basic tag HTML-nya seperti ini. Oke, kemudian kita akan buat sebuah link di sini ya. Kita akan linkkan dengan CSS-nya, dengan CSS yang sudah ada. Oke, kita akan pilih ./CSS. Kita akan ambil style.css. Kemudian kita akan panggil untuk JavaScript-nya ke sini /js. Kemudian kita akan panggil script.js. Oke, ini untuk basicnya seperti ini ya. Nah, kemudian kita akan buat tag div. Kita akan buat kelasnya row ya. Nah, gini. Div kelasnya row. Kemudian kita akan buat div lagi kelasnya container. Kita akan buat container seperti ini. Nah, kita akan buat sebuah form. Nah, formnya ini kita kosong aja ya, actionnya seperti ini kita kasih kosong. Ini tujuannya untuk menampung aja karena form ini kayak mau kita labelnya ini untuk framework. Framework. Nah, kemudian di sini kita definisikan juga framework titik 2. Oke, ini untuk labelnya. Kemudian di sini kita akan buat sebuah input text ya. Nah, kita akan buat input text. ID-nya framework. Kemudian kita gunakan placeholder-nya input. Ini kecil aja, input framework. Oke, kemudian kita akan buat juga autocomplete-nya off ya. Autocomplete-nya kita akan buat off. Oke, kita akan save dia ke bawah ya supaya ini off-nya ada salah. Kita harusnya seperti ini ya, off. Kita save ini untuk inputnya. Kemudian kita akan buat button untuk nge-add-nya ya. Kita akan buat sebuah button namanya add. Nah, di sini kita buat kelasnya primary ya. Primary. Nah, ini supaya lebih enak kita akan sambil dilihat ya, kita akan previewnya di show. Nah, biar kita ngodingnya juga terlihat ya. Nah, kemudian di sini kita tambahkan ID-nya. ID-nya kita kasih ini btn add ya. Ini btn add. Nah, seperti ini. Ini untuk buttonnya. Nah, sekarang kita akan tambahkan sebuah label untuk listnya. Label. Nah, ini for-nya list untuk list framework-nya ya. Kita tambahkan di sini framework list. Nah, ini untuk mendefinisikannya ya. Nah, setelah itu kita akan definisikan select name-nya kita kasih list.
Kemudian ID-nya juga kita kasih list. Nah, kemudian ini kita buat multiple ya. Ini kita buat multiple. Nah, dia supaya ke bawah. Kita save seperti ini. Oke, ini untuk tahap awal. Seperti ini. Kita akan coba buat untuk menambahkannya ya. Nah, kita masuk ke JavaScript-nya. Kita akan buat sebuah konstanta. Pertama, btn add. Tadi kita memiliki btn add. Kita akan gunakan query selector. Ini kita gunakan ID. Namanya sama ya, btn add seperti ini. Kemudian kita akan buat konstanta lagi, btn remove-nya belum ada ya. Nah, tadi belum kita definisikan ini, baru btn add doang. btn remove-nya kita buat di bawah ya. Nah, di sini kita untuk nge-remove-nya kita buat button. Nah, btn ini kita remove framework. Nah, kita untuk remove framework ini kita kasih ID namanya btn remove. Nah, kita kasih kelasnya yang sama ya, kelasnya primary. Ini kita akan save. Nah, ini btn remove-nya sudah ada, kita bisa ambil aja ini. Nah, ini kita buat di sini btn remove, kita ambil dari btn remove. Oke, ini untuk btn remove-nya kita definisikan. Nah, sekarang kita akan definisikan untuk list box-nya. Kita buat konstanta lagi untuk list box. Ini kita akan ambil dari query selector. Ini list doang kalau nggak salah tadi ya. Kita buat ID-nya hanya list, nggak pakai box. Kemudian kita akan buat konstanta untuk menampung yaitu framework. Nah, framework kita akan query selector framework. Nah, tadi kita memiliki framework. Nah, ini ya ID-nya framework. Ini untuk inputannya ya. Kita bisa ambil ke sini ID-nya framework. Nah, kita pertama akan gunakan btn add. Kita akan add event listener. Kita akan tambahkan di sini parameternya ya. Nah, seperti ini. Kita akan buat prevent defaultnya dot prevent default ini supaya defaultnya tidak jalan ya. Kita akan cek di sini if framework dot value, ini artinya tampilannya kosong ya. Kita akan isi misalkan value dari inputannya kosong, kita kasih alert alert framework belum diisi, misalkan seperti ini ya. Oke, ini kita akan returnkan kosong seperti ini ya, tanpa action. Oh, salah ini ya. Kita akan buat sebuah konstanta option. Konstanta option. Kita akan buat new option. Ingat ya, diawali dengan huruf besar. Kita akan ambil dari framework value. Kemudian kita akan ambil lagi framework dot value. Kita akan mengambil framework dot value dan framework dot value. Oke, kemudian kita akan buat list box. Kita akan add dot add. Nah, kita akan add untuk option ininya undefined. Nah, kok add event listener sih? Add doang ini, add. Nah, kemudian kita akan tambahkan framework, value-nya kita kosongkan lagi. Kemudian framework kita akan fokuskan.
Kita akan buat dia fokus. Oke, kita coba dulu ya. Kita add, ini nggak ada alatnya karena kita tidak ada ya kalau di ini. Nah, ini framework harus diisi. Kita coba masukkan nih ya. Misalkan random, kita add. Nah, ini udah masuk. Kita masukkan lagi, kemudian kita add, ini juga masuk. Nah, remove-nya ini belum kita buat ya. Nah, sekarang kita akan buat remove option-nya. Ini ya. Remove option. Nah, sekarang remove option-nya kita akan gunakan btn remove event listener prevent default. Nah, kemudian kita akan buat ini tidak seperti ini. Kita akan buat variabel dulu. Let. Kita akan buat selected ini ya sebuah array. Ini sebuah variabel ya. Kita akan gunakan perulangan for. Kita akan gunakan let i sama dengan 0. Kemudian i ini kurang dari listbox dot length. Listbox, oh ini dot option dot length, optionnya kurang ya. Option dot length. Kemudian kita i-nya plus plus. Kemudian kita akan ambil ya. Nah, di sini kita akan selected i, kita akan ambil dari list box dengan i dan selected. Ini bukan value ya. Kita ambilnya yang terseleksi. Selected. Nah, ini selected yang ini. Nah, baru di sini kita akan remove all selected. Kita akan remove all selected. Kita akan let index sama dengan ini, kita akan gunakan selected option dot length. Kita akan gunakan ini, kemudian kita akan gunakan while. Nah, while-nya ini kita akan gunakan index min ya. Kita akan dia ke bawah. Kemudian di sini dia akan cek jika selected index, maka kita akan remove. Oke, kita akan save. Ini selected, kita pakainya S ya. Selected. Nah, seperti ini. Jadi tidak terdefinisi tadi ya. Oke, kita coba masukkan di sini. Kita add, kita masukkan, kita add. Sekarang kita akan remove. Remove-nya ini tidak jalan ya. Kita cek di sini. Kita coba add, kita coba lagi add. Ini kita pilih remove, kita coba ya. Di sini pasti ada errornya. Oh kan? Selected option is undefined. Nah, selected option, oh kan ini bukan selected tapi list box. Ini list box dot length karena kan yang mau kita hapus ini list box ya. Angular. Kemudian view. Kita coba pilih, kita remove. Oke, ini kita remove, udah bisa ya. Nah, ini di sini juga sama, kita bisa refresh. Ini kalau ini gampang ya kalau menghilangkan error ini. Ini adanya di sini. Itu ada error. Kita tambahkan di sini link, kemudian kita ambil pub ikonnya, kita definisikan nol seperti ini. Nah, ini sudah hilang ya errornya. Jadi hanya di situ masalah errornya. Kita akan masukkan misalkan sebuah teks add, kemudian ini kita remove. Misalkan kita remove beberapa ya.
Nah, kita langsung blok, kita remove. Oke, sudah jalan ya. Ini untuk add dan remove sudah jalan. Nah, sekarang kita akan membuat sebuah double list box. Nah, ini kita close dulu. Kita akan besarkan sedikit. Nah, double list box. Ini kita kasih note. Double list ini biasanya kita ketika membuat aplikasi sering ya menemukan double list box. Kita akan buat div kelasnya main seperti ini ya. Kemudian kita akan buat heading 3. Nah, heading 3 ini kita kasih double list seperti ini ya. Ini untuk judulnya. Double list. Nah, kemudian kita akan buat sebuah div kelasnya row. Ini untuk menampung ya, kita akan gunakan table. Ini kalau teman-teman gunakan div ya, jangan gunakan table karena biar cepat. Saya menggunakan table tr, td. Nah, di sini kita gunakan select. Nah, nimnya saya akan menggunakan car. ID-nya juga car. Ini kita akan mobil bukan card ya. Oke, kita akan buat dia multiple. Nah, seperti itu double listnya tuh. Nah, kemudian kita akan tambahkan di sini option BMW, misalkannya Audi, Mercedes, ini Toyota, Honda, Ford, nah ini Nissan. Kita save aja. Ini untuk list yang pertama. Kemudian kita akan tambahkan lagi sebuah TD ya. Nah, di sini kita akan buat sebuah button. Nah, buttonnya kita kasih ID di sini untuk kita nanti actionnya ya. Misalkan btn get. Oke, kita akan kasih dia kelasnya select misalkan seperti ini ya. Kemudian ini kita kasih panah ke kanan. Nah, seperti ini ya, dia ada di situ. Kita geser sedikit ke sini biar lebih terlihat ya. Oke, kita buat satu lagi buttonnya. Ini kita duplikat aja ke bawah. Ini ya usah, kita ganti panahnya jadi ke kiri. Nah, ini untuk balikin ya. Ini btn del untuk ngapus ya. Kita save. Nah, ini berada di sini dia. Nah, sekarang kita tambahkan lagi untuk td-nya. Nah, di sini kita akan gunakan select. NIM-nya kita akan gunakan kartu. ID-nya kita gunakan kartu juga ya. Ini juga kita buat multiple. Kita akan save. Nah, jadi seperti ini ya. Kita memiliki dua buah list box. Nanti dari sini bisa masuk ke kanan ke sana ya. Kita pilih, kita geser, kita pilih, kita geser. Oke, itu untuk HTML-nya. Sekarang kita akan buat untuk JavaScript-nya. Nah, kita kasih judul dulu di sini. Double list box. Nah, seperti ini. Pertama kita akan buat sebuah function. Nah, function ini kita akan change member. Ini untuk menambahkan ya. Kita gunakan change member. Kita gunakan objek. Kita akan gunakan objek source. Kemudian kita gunakan objek target. Nah, jadi untuk source dan target. Oke. Kemudian di dalamnya kita akan gunakan let. Kita akan gunakan let. Startnya kita gunakan dari 0. Kemudian kita akan gunakan let lagi di sini. Temp ID. Kita gunakan temporary ID-nya. Kita buat spasi kosong. Seperti ini ya. Nah, kita akan gunakan perulangan. For kita akan gunakan i sama dengan parse integer. Parse kita akan gunakan konversi ke integer ya. Kita akan ambil start.
Kemudian ini kita akan gunakan i kurang dari object source dot length. Oke, kemudian di sini i-nya kita plus ya. I plus, kemudian di sini kita buat. Nah, kemudian kita akan cek di sini ya, jika object source option is selected. Nah, seperti ini ya. Maka ini kita akan buatkan objek baru. Ini kita hapus dulu. Jika dia selected, kita akan buat objek target. Nah, objek target kita akan isi optionnya. Ada S-nya ya. Optionnya dengan indeksnya ini adalah objek target dot length. Dot length. Nah, kita akan gunakan di sini new option. Ini kita kecilin ya. Kita akan gunakan new option. Kita akan object source. Ini juga kita akan gunakan object source dot option. Kita akan gunakan option dengan indeksnya adalah i. Kemudian kita akan ambil teksnya ya. Dot text. Kemudian kita akan ambil object source option i value. Kita akan buat seperti ini. Nah, kemudian kita akan buat di sini objek target option. Objek target dot option. Kita akan objek target dot length min 1. Objek target dot length kita akan kurangi 1. Nah, kita akan kasih selectednya true. Nah, kemudian kita akan buat temp ID. Temp ID kita gunakan temp ID. Kita gunakan pemisah koma. Kita akan plus i. Oke. Kemudian di sini kita akan tambahkan untuk delete-nya ya. Kita akan data del. Kita buat dari temp ID dot split. Kita gunakan ini splitnya. Kita akan gunakan perulangan or. Ini kita gunakan i sama dengan data del dot length min 1. Kemudian i-nya lebih besar dari 0. Kemudian i-nya min. Oke ya, kita seperti ini. Nah, baru kita akan gunakan object source dot option. Nah, ini i. Data del dulu ya. Data del indeksnya i, jadi double sama dengan 0. Kita akan isi dengan 0. Oke, ini untuk fungsinya. Nah, sekarang kita akan mengambil buttonnya. Let btn get sama dengan kita akan ambil query selector btn get. Nah, kemudian di sini kita akan btn delete. Kalau enggak btn get-nya dulu deh kita isi ya. Nah, kita akan prevent default, kemudian kita akan change. Ini definisinya belum ada ya. Kita harus definisikan dulu. Let list ke 1. Ini kita akan ambil dari dokumen query. Kita akan ambil dari ID-nya car. Tadi kita memiliki car dan cars 2 ya. Ini kita duplikat. Ini car 2. Ini 2. Ini kita kasih list 1. Dan ini kita kasih list 2.
Oke, kita akan save. Kita coba lihat dulu ya. Ini kalau jalan baru kita lanjutkan. Nah, ini cuman masuk satu ya. Nah, Honda udah gitu ininya oh ke bawah. Ininya multiple-nya kita belum ya. Ini ada petik apaan ini? Oh, ini ada petik. Kita coba dua geser. Oke ya. Kita tiga geser udah masuk ya. Kita geser ke kiri belum karena belum kita definisikan. Nah, sekarang kita akan coba definisikan untuk button delete-nya. Kita let btn del sama dengan kita akan dokumen btn del. Nah, kita akan buat event listener-nya event default ini kebalikannya ya. List 2, list 1. Nah, sekarang kita bisa pilih ini. Kita geser kanan. Misalkan yang ini kita kembalikan. Nah, masuk ya. Ini kita geser kanan. Misalkan ini kita geser kiri. Geser kanan. Nah, jadi ini sudah berfungsi ya. Kalau kita pilih semua, geser kanan. Oke, jadi untuk manipulasi select box kita sudah lakukan ya. Jadi untuk menghapus dan menambahkan option. Nah, di video sebelumnya kan kita hanya belajar terkait dengan select box-nya saja. Nah, kita untuk kali ini memanipulasi dan menghapus atau menambahkan optionnya. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Buat teman-teman yang nanti mau mengambil file latihannya silahkan ambil di kolom deskripsi di bawah. Mudah-mudahan bisa membantu. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa subscribe dan nyalakan tombol loncengnya. Sampai ketemu di video selanjutnya.